المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kelihatan ya Bapak Ibu ya apa yang saya share? Iya Pak, kelihatan ya. Iya Pak. Oke. Baik, saya coba review ya. Saya coba review dikit dari tugas Bapak dan Ibu dan ke ke portal akademik ya. Ini adalah Maharatul Kitabah, yaitu maharah yang menggait kita untuk mengungkapkan isi hati kita, keinginan kita dalam kalimat sederhana dari kata yang sudah kita berikan ya. Awalnya seperti ini. Awalnya adalah membuat kalimat ya. Baru nanti membuat paragraf ya kalau bisa, baru nanti kita bisa berbicara panjang ya terkait dengan bahasa dan sastra Arab misalnya atau yang lain-lain. Baik. Coba Bapak Ibu perhatikan ya kalimat pertama ini. Ya. Asy-syari'u amamal jami'ati wasi'un ya. Asy-syari'u amamal jami'ati wasi'un. Oke, saya tanya, apakah kalimat ini sudah benar? Salah Pak. Salah. Oke, yang betulnya apa Pak? Tahu saya kalau Asyari itu menunjukkan untuk nama jalan Pak. Mungkin kalau itu seharusnya nggak pakai Asyari, mungkin Atorik amamal jami'ati wasi'un gitu. Oke, ya itu satu alternatif. Baik, yang lain? Makasih Pak. Ya, itu satu alternatif. Walaupun itu sebenarnya hanya sekedar mufradat ya, tapi bisa saja sebenarnya. Bisa at-tariq, bisa asyari', bisa saja ya, karena itu hanya mutaradifat saja. Tapi yang ingin saya maksud di sini, coba kita cari lagi ya. Kalimatnya secara sederhana sih sudah betul, tapi kalau mau dihaluskan lagi ya, kita pakai asma mausulah saja ya. Asyari' karena dia sudah mu'arraf dia. Asyari' alladzi amamal jami'ati wasi'un. Itu lebih jelas ya. Asyari' alladzi amamal jami'ati wasi'un ya. Asyari' alladzi amamal jami'ati wasi'un. Itu misalnya. Oke, yang kedua. Mauqiful hafilati qaribatun minas suq. Di mana salah kalimat ini? Siapa yang tahu? Mungkin seharusnya qaribatun menggunakan nggak dikasih mu'annas Pak, qaribun. Ya, qaribun. Kenapa, Pak? Mauqif kan sebagai mubtada. Nah, antara mubtada sama mu'annas itu mubtada sama khobarnya qaribatun itu harus sesuai. Mauqifun. Ya. Jadi yang sesuai apa, Pak? Qaribun gitu, Pak. Qaribun, ya betul. Mauqiful hafilati qaribun minas suq, ya, qaribun minas suq, ya. Dia dalam bahasa Arab kita mubtada dan khabar itu harus kita sesuaikan. Walaupun nanti kadang-kadang ada yang tidak sesuai, tapi pada prinsipnya harus kita sesuaikan. Kalau mubtada'nya itu mudzakkar, nanti kabarnya pasti mudzakkar, ya. Dan begitu kesesuaian sering di dalam bahasa Arab. Misalnya na'at dan man'ut, misalnya ya sifah wal mausul dan lain-lain. Kemudian hal-hal seperti itu tuh kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang itu tidak diperhatikan. Tapi di dalam bahasa Arab kecocokan itu sangat diperhatikan ya. Justru kalau kita pakai tamar butuh di sini salah ya. Kenapa? Karena qaribun itu dia merujuk kepada mauqif ya. Khabar daripada mauqif ya. Mauqiful hafilati qaribun minas suq gitu ya. Oke. Nomor 3, Pak. Bapak Ibu. Al-ma'hadu al-jami'atu amamat tariq. Disalahnya di mana? Al-ma'had ada al-nya itu, Pak. Nggak boleh ada al-nya. Kenapa, Pak? Itu kan mudhof sebagai ma'hadul jami'ah itu kan susunan idhofah.
Al-ma'had sebagai mudhof nggak boleh ada al-nya gitu Pak. Oke, Masya Allah. Dengan Bapak siapa nih? Irfan Abdul Karim Pak. Pak Irfan. Oh ya. Mantap sekali Pak. Iya betul ya. Bapak Ibu ya. Al-idhafah itu ya apa namanya tarkib atau idhafat gitu ya, dua isim yang tadinya sama-sama punya arti masing-masing. Kemudian ketika kita leburkan menjadi satu ya, kita menjadikan jadi satu, mudhafnya itu tidak ada alif lam, akhirnya kita buang alif lamnya. Kemudian isim yang kedua tetap ada alif lamnya, yang tadinya mengandung dua arti sekarang menjadi satu arti. Tadinya al-ma'had sendiri, al-jami'ah sendiri, ma'had sendiri, kampus sendiri, ya kan? Sekarang ini kalau kita gabungkan jadi dua kata ini, dia membentuk satu arti tertentu, ya bukan dua lagi. Ya tadinya satu pesantren satu, ma'had satu, jamiah satu sendiri, ya terpisah artinya. Tapi kalau kita gabungkan seperti ini adalah tarkib idhafi namanya. Idhafah ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Ya al-ma'hadu al-jami'atu gitu ya, yang tadinya ya yang betul adalah ma'hadul jami'ati amamat tariq gitu ya. Oke, ini alif lam yang di al-ma'had itu kita hapuskan karena dia adalah mudhaf, kemudian al-jami' itu adalah mudhafun ilaih. Oke. Nomor 4 al-imaratu mukawwanatun min khamsat tawabik. Oke lah ya, tamma tartibul karasi fil qa'ati. Oke. Nomor 4. Ini suara siapa ya? Di mute dulu, Pak. Oke. Hadhil maktabatu ladaiha minal kutubi apa nih ya? Al-katsiran. Coba, salahnya di mana? Al-katsir itu naat ya Pak, kalau nggak salah. Naat man'utnya al-kutub itu jamak, berarti al-katsirah mungkin bisa dimuannaskan Pak. Minal kutubi al-katsirati gitu. Oke, mantap, mantap. Betul sekali ya. Ini mudhaf dan mudhaf, ini bukan mudhaf tadi mudhaf mudhafun ilaih. Sekarang sifah wal mausuf, na dan man'ut ya. Oke. Ini adalah perpustakaan ya, memiliki apa? Banyak buku yang banyak, itulah kira-kira kan dalam arti perpustakaan ini mempunyai banyak buku ya. Oke. Tarkibnya Bapak dan Ibu, tarkibnya al-kutub itu dia adalah jamak taksir dari mufradnya apa ya? Kitabun, Pak. Ya, kitab kutub ya, kitab kutub. Dan jamak taksir itu dianggap muannas ya, jamak taksir itu dianggap muannas. Maka maknanya harus muannas. Enggak bisa kalau satu katanya laki-laki kemudian disifati dengan kata yang dia itu dianggap muannas gitu. Enggak bisa seperti itu dalam bahasa Arab ya. Makanya di dalam bahasa Arab kita mengenal istilahnya jenis kata itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia ya. Karena kitab itu kalau dijamakkan dia jadi muannas, dianggap muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Ya. Hadhil maktabatu ladaiha minal kutubi al-katsirati ya. Atau ada enggak versi lain? Al-katsirati gitu Pak, pakai jamak muannas salim. Enggak, Pak. Dia kembalikan kepada mufrad ya, dia mufrad saja. Kenapa? Karena dengan mufradnya itu pun sudah cukup untuk menyetarai kutub itu dia sebagai apa namanya kalimah mausufah ya, kalimah mausufah. Dia tidak mesti dalam bilangan akhirnya al-katsirat besar banyak juga jumlahnya. Ya, tapi yang lebih afdal itu adalah katsirah ya, al-katsirah. Dia cukup
sama-sama mu'annas saja. Dia cukup sama-sama mu'annas saja. Ada nggak kira-kira versi lain dari kalimat ini? Kalau selain tadi, hadhil maktabatu ladaiha minal kutubi al-katsirati, atau hadhil maktabatu ladaiha minal kutubi al-katsirati tadi, ya. Tapi yang lebih bagus adalah al-katsirah. Oke, ada nggak kira-kira kalimat ini kalau kita modifikasi biar jadi kalimat betul tapi dalam versi yang lain misalnya? Siapa yang boleh saya, Pak? Mangga. Mungkin nggak usah dikasih min, Pak. Hadil maktabatu ladaiha al-kutubu al-katsirat. Hadil maktabatu ladaiha kutubun katsiratun. Itu aja. Oh, nggak usah kasih al ya, Pak. Iya. Ya, hadhil maktabatu ladaiha kutubun katsiratun, gitu ya. Selesai. Ya. Oke. Al-masajid fi biladina kabiratun wa jamila. Oke, al-majallah ini apa nih? Majalah ya. Oke, al-majallat al-jadida 'ala al-maktabi. Abi yaqra'ul jarida. Taqra'u, oke. Wa talibun fil jami'ati. Hum tullabun fil jami'ati. Oke. Ini secara umum Bapak Ibu saya lihat tugas-tugasnya itu membuat kalimat dan lain-lain itu kemampuan saya lihat di atas rata-rata ya. Alhamdulillah sudah sangat bagus sekali mengungkapkan, dan ini modal awal loh Bapak Ibu ya. Ini adalah posisi ke saya. Awal untuk posisi itu usaha saya. Oh, udah. Bentar, Pak. Bapak Ibu, ini cara mengungkapkan kalimat sederhana seperti ini itu adalah modal besar dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Jadi ada satu kata, kemudian kita bisa mengembangkannya dalam bentuk lain, itu adalah modal besar dalam bisa berbahasa Arab. Ya. Untuk belajar, Bapak Ibu bisa misalnya ketemu satu kata, coba masukkan kata itu dalam sebuah kalimat. Ya, kan ketika kita mengungkapkan keinginan kita, apa yang ada dalam pikiran kita, ya, itu dimulai dengan kalimat sederhana, ya, dimulai dengan kalimat sederhana, ya. Sebelum kita berbicara panjang, misalnya, ya, terkait dengan bahasa Arab atau dengan tema-tema lain gitu, ya. Dan ini yang kita coba praktekkan di jurusan bahasa dan sastra Arab dan jurusan-jurusan lain, bahwa kalau kita sudah bisa mengungkapkan dari satu kata, itu nanti kita akan terbiasa membuat kalimat, kemudian nanti membuat paragraf singkat gitu ya, baru nanti membuat karangan begitu. Tapi kalau mengungkapkan satu kata saja kita masih belum bisa, itu yang perlu terus diasah ya, itu yang perlu terus diasah. Makanya kita fokus ke situ ya, kita fokus ke situ. Harusnya kalau misalnya kita tatap muka nih sebenarnya ada kalimat, saya akan minta Bapak Ibu bikin kalimat ya, misalnya bikin kalimat tadi apa misalnya al-katsira. Oke. Bapak punya alternatif kalimat lain nggak? Bapak ada nggak? Ibu ada nggak? Bapak, Ibu, begitu. Ya, dengan begitu kita akan bisa saling melengkapi dan bisa saling belajar. Ya, bisa saling belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, Ma'hadul Jami'ati. Ini saya Askunumi Syari Ahmad, oke lah ya kira-kira ya. Yang saya lihat ini di kalimat nomor 3 ini ya. Ana aisyu fi ma'hadi al-jami'ati li apa ya? Li sanatain ya, 2 tahun gitu ya. Apa Bapak Ibu yang salah di sini? Sanataini. Nggak apa-apa itu. Bisa sanatain isnatain, itu nggak apa-apa. Ini, coba
Saya lihat, saya coba, oh tapi nggak tahu nih. Saya karena ada laptop saya bermasalah ini. Sebentar ya, bisa nggak laptop ini menuliskan Arab? Kalimat-kalimat sederhana kita, oh bisa, ya. Itu ya. Penulisan fi kayak gitu, ada fa, ya, ada ya, begitu ya. Begitu, ada titik duanya tuh ya. Ada orang yang bikin fi itu kayak gini. Itu salah loh Bapak Ibu. Ya. Oke, misalnya ana kayak gitu. Ya. Yang betul a tambah. Nah, begitu kan? Kalau ada yang bikin kayak gini, itu dalam imla awal khat dengan kawaidul imla awal khat itu salah loh Bapak Ibu. Ya. Begitu sampai sebenarnya kalau kita mau detailin banget gitu ya, sampai ke situ sebenarnya. Sampai ke situ ya. Misalnya banyak sekali kawaidul imla awal khat yang kadang-kadang itu kita abaikan ya, kita abaikan. Saya tidak akan secara detail meminta Bapak Ibu untuk mengkoreksi ini atau membetulkan ini. Itu sebenarnya sudah ini aja, sudah lumrah saja sebenarnya ya. Tapi ini maksudnya ya, dalam bahasa Arab semuanya itu fanahnu muhasabuna fi bikulli saghira wa kabirah ya. Semua itu kalau dalam bahasa Arab itu dicek itu ya, mana yang betul, mana yang salah penulisannya. Bahkan tidak ada yang mana dia hamzahnya hamzah kata ya, mananya yang dia hamzahnya wasal gitu ya. Anak A-nya itu ya. Ya kayak askunu tuh. Sebenarnya ada itunya, ada ya apa namanya di atas tanda ain kecil di atasnya, apa namanya? Hamzah ya. Ana aisyu gitulah kira-kira ya. Oke. Ini ana wa ashabi sakanna fi ma'hadi al-jami'ati Syekh Nurjati Cirebon ya. Oke. Apa Bapak Ibu yang salah di sini? Coba. Yaskununa. Apa, Ibu? Ada yang salah di sini? Penulisan fi, Pak. Fi, ya, oke. Ya, itu kayak barusan tadi yang Ya. terlalu detail. Yang besar-besarnya aja, coba. Yang salahnya di mana? Syekhun. Ya. Harokat syekh. Ma'hadi jami'ati ya. Dia begini Bapak Ibu. Kaidah penulisan, kalau nama ya, kaidah penulisan nama dalam bahasa Arab ini salah. Silakan nanti saya bisa cek ini nama-nama pesantren di Indonesia itu rata-rata salah loh Bapak Ibu. Misalnya ya, misalnya apa ya? Ma'had misalnya ya, Ma'had Islami Al-Huda. Misalnya kayak gitu. Rata-rata di Indonesia nama pesantren, nama kampus, nama apa tuh kayak gitu tuh. Ya, pesantren Islami Al-Huda kayak gitu. Dalam bahasa Arab enggak kayak gitu. Ya. Oke. Dalam bahasa Arab ma'had. Ma'had. Oke. Setelah ma'had apa namanya? Al-Huda, ya. Al-Huda baru naatnya Al-Islami. Itu Bang betul. Ya. Ma'had Al-Huda Al-Islami. Coba ada yang dari pesantren Bapak Ibu di sini, coba.
Coba sebutkan nama pesantrennya coba. Pak Irfan ya. Eh, Nama pesantrennya. Ma'had Sirajul Mukhlasin Asani. Pak. Oke, masih udah betul. Nah, yang lain coba. Ma'hadul Ittihadul Islami. Ma'had. Ma'hadul Ittihadil Islami. Ma'had. 109 Kujang. Oke, Ma'had Al-Ittihad, Ma'hadu Al-Ittihad Al-Islami. Oke, ini masih betul. Ada nggak yang pakai nama coba? Nama pesantren langsung. Ma'had Nur Muhammad Al-Islami. Coba satu orang, Pak siapa nih? Pak Dasep Hamzah coba. Nggak dengar, Pak. Oke, belum beruntung. Coba yang lain. Ma'had Al-Hasanah Al-Islami. Pak Teten, lagi Pak. Ma'had Al-Hasanah Al-Islami. Coba. Ma'had Al-Hasanah Al-Islami. Al-Islami. Itu baru betul. Ya. Ma'had Al-Hasanah Al-Islamiyah itu salah. Ya betul, Pak. Ma'had Al-Hasanah Al-Islami. Itu baru betul. Kenapa? Karena naatnya itu mensifati siapa? Mensifati pesantrennya. Namanya kan nggak perlu dinaat, nggak perlu dikasih ini, nggak perlu dikasih apa? Tidak perlu dikasih sifat ya. Coba nama pesantren lain coba. Ma'had Nur Muhammad Al-Islami. Oke, kalau itu ya. Coba ada lagi yang lain? Ma'had Darussaad. Ya. Bu Cindy. Ma'had Darussaad. Ma'had Darussaadah sampai situ aja betul. Ya, Ma'had Darussaadah Al-Islami gitu ya. Coba nama kampus kita itu apa coba? IAIN ya. Apa ya, Pak? Namanya siapa, Pak? Ompay Official. Ahmad Irfai, Pak. Pak Ahmad Rifai. Apa nama pesantrennya, Pak? Ma'had Al-Ma'unah Al-Islami. Oh, ini di sini ternyata betul semua ya nama pesantrennya ya. Yang saya lihat itu. Tapi di penulisan apa enggak, Pak? Apa? Benar kata Pak dosen, di penulisan Ma'had Al-Islami Al-Ma'unah. Itu. Di penulisan memang kayak gitu, Pak. Ya berarti salah tuh, Pak, nama pesantrennya. Iya, Pak. Ya, coba IAIN ya. IAIN. Berarti IAIN ini namanya apa? IAIN itu kan kampus ya, Jamiat. Oke, nama IAIN itu apa? Nama kampus kita apa? Syekh Nurjati kan? Iya kan? Jamiat Asy-Syekh Nurjati. Baru setelah itu sifatnya. Kampus itu adalah Islami dan negeri Al-Islamiyah. Al-Hukumiyah. Itu nama kampus IAIN yang betul dalam bahasa Arab. Jami'atu Asy-Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Ya. Namanya dulu, baru setelah nama itu baru dikasih naat kalau dia naat. Kalau dia naatnya satu, sifatnya satu karena dia ada Islami dan dia adalah negeri, baru begitu, ya. Jami'atu Asy-Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah, ya. Jadi jangan bilang Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Syekh Nurjati. Enggak begitu orang Arab menyampaikannya. Orang Arab nama kampusnya apa, baru nanti nama naatnya, sifatnya tuh di belakang. Ya. Baik. Ya. Baik, sampai di situ. Coba kita lanjutkan lagi sebentar ya. Ini ada batasannya nggak, Bapak Ibu? Nggak ada batasan. Google Meeting ini ada batasan atau tidak? Nggak ada ya. Oke. Coba nomor 4.
Nomor 4 ya. Jadi yang betul di atas itu ana wa ashabi sakanna fi ma'hadi jami'ati Asy-Syaikh Nurjati ya al-Islami al-Hukumiyah. Nomor 4, ayo. Al-imaratu hadhihi al-mustashfa jamilun jiddan. Gedung rumah sakit ini sangat indah. Dalam bahasa Indonesia sudah betul. هذه العمارة لديها المستشفى جميلة. Gimana Pak? Gimana? هذه العمارة فيها المستشفى جميلة. Oke, dari sekali kalimat betul. Cuman masalahnya dia dalam konteks dia ingin mengungkapkan bahwa gedung dari rumah sakit ini bagus. Itu maksudnya. Mudhof ilaih, Pak. Imaratul mustashfa. Ayo. Imaratul mustashfa jamilatun jiddan. Imaratul mustashfa jamilatun jiddan. Mudhof ilaih. Coba satu orang sebentar. Lagi Pak, ayo barusan. Imaratul mustashfa jamilatun jiddan. Oke, imaratu al-mustashfa jamilatun jiddan. Ya, imaratu hadzal mustashfa, ya. Apa? Jamilun jiddan. Gitu maksudnya ya. Ya, imaratu hadzal mustashfa jamilatun jiddan. Gitu kira-kira ya. Tapi yang lebih cocok adalah mabna. Mabna hadzal mustashfa jamilun jiddan. Gitu ya. Oke. Nomor 5 itu hanya sekedar pemakaian kosakata kali ya. Kepala desa dan masyarakat berkumpul di balai desa, misalnya Rais al-qaryah ma'a manzumati al-amma yajtami'una fi al-qa'ati. Ma'a sya'ab gitu, ma'an nasi gitu aja ya. صحيح يستعمل بالمجتمع بس. Apa Pak? يستعمل بالمجتمع بس. Ya, mujtama aja, udah gitu. Oke, nomor 6 ini Pak. Qara'tu ba'da kitabi al-fiqhi fil maktabati. Kelirunya di mana? Kita pakai mufrad, Pak. Sebagian kok belakangnya mufrad, nggak nyambung, Pak. Gimana? Harusnya jamak. La ala shawab qara'tu ba'da kutubil fiqhi itu, Pak. Kutubil. Betul, ya, betul. Karena ini ada sebagian, pasti sebagian itu bagian dari hal yang banyak kan? Nggak mungkin dari bagian yang kecil. Nggak mungkin dari bagian yang dari satu ya. Berarti yang betul adalah qara'tu ba'da kutubil fiqhi fil maktabati ya. Ba'dal kutubi ya, atau ba'da kutubi al-fiqhi ya. Nomor 8. Abi yaqra'ul majallat fi bahwi al-khalfi. Penggunaan katanya mungkin, Pak. Serambi. Katanya yang mana, Pak? Yang mana? Bahwi, harokatnya, Pak. Harokatnya, bahwi ada yaknya. Enggak, udah betul ini. Fihal khobar. Fihal khobar. Laysa al-khabar. Al-akhbar yadullu ala al-jama', lakin ala al-jarida yadullu ala al-mufrad. Bentar. Abi yaqra'ul majallat fi bahwil khalfi. Gimana Pak? Betulnya gimana Pak? Salahnya di mana? Yusta'mal bil khabar laysa bil akhbar, lakin al akhbar yadullu ala al jama'. Al jaridatu min al mufrad. Nomor 8 Pak, nomor 8 dulu, nomor 8. Oleh. Abi la adri. Ada yang tahu? Bahwi khalfi fi bahwi. Fil bahwi al-khalfi ya. Al-bahu itu tempat ya kayak salul istiqbal gitu. Tapi biasanya di mana di gedung-gedung tertentu atau di bandara itu pakainya istilahnya bahu ya.
Abi yaqra'ul majallat fi al-bahwi al-khalfi gitu ya. Karena dia adalah na'at dan man'ut ya. Oke, nomor 9. Al-jaridatu tajma'u fiha al-akhbar. Apa tadi Pak? Yang tadi udah jawab Bapak siapa tadi? Istamal bil khabar laysa bil akhbar. Bal fal akhbaru yadullu ala al-jama' li hadhihi al-kalimah al-jarida yadullu ala al-mufrad. Jadi yang betul madza nastamil? Mufrad am jama'? Min al-mufrad al-jaridatu ماذا؟ لا أستطيع أن أقرأ فيها الخبر. لا في الجريدة أخبار كثيرة يا أخي. في الجريدة الواحدة أخبار كثيرة. Ya. Ma'ruf. Ma'ruf. Kan di koran nggak mungkin satu berita Pak. Pakai nakirah, Ustaz. Apa tadi itu yang betul? Pakai nakirah. Pakai nakirah. Kalimatnya? Akhbar. Akhbar ya, akhbar. Dia itu mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Dia itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Oh, ini tinggal 15 menit lagi ya. You call and 15 menit. Oke. Oh, ini masih banyak ini. Coba sebelum habis ininya. Saya minta coba ada Buat yang lagi. screenshot coba. Coba ada yang screenshot dulu coba satu. Nanti kirimkan ke grup atau kirimkan japri ke saya. Saya nggak bisa screenshot karena ini bukan laptop saya ini. Nggak tahu tempatnya di mana. Minta tolong ada Bapak Ibu yang screenshot layar ini. Silakan yang pakai laptop. Kebetulan saya pakai HP Pak, sudah saya screenshot. Kalau pakai HP yang pakai laptop silakan di screenshot. Bisa? Kalau nggak manual, bentar, saya ambil foto dulu. Udah Pak, udah saya Pak. Oke. Makasih. Baik, kita lanjutkan. Al-jaridah tajma' fiha apa? Akhbar al-ghazwi ya. Akhbar al-ghazwati fi Palestin is okay ya. Itu tadi nama ya, nama Jami'at al-Jami'ah Jami'at Asy-Syaikh Nurjati Al-Islamiyah Kabira ya, gitu ya. Oke. Ini bagus sekali juga. Khatnya juga sangat bagus ya. Anzuru nazara ila yash'uru bi gitu ya. Bentar, yang gampang aja. Al-Jami'at Syekh ini nama tadi, masalah nama ya. Ini masalah nama. Baik. Ini. Coba. Ini penting sekali. Nomor 10 nih, coba. At-tullab yuqabiluna fi qa'atil ijtima'. Oke, salahnya di mana? Atau kurang tepatnya di mana? Ada yang membutuhkan di depan maf'ulun bihi sepertinya Ustaz. Oke, gimana? Maf'ul bihi-nya gimana? Yuqabilu kan artinya bertemu ya, bertemu siapa gitu. Iya, oke. Misalnya at-tullab yuqabiluna mudiral jami'ati fi qa'atil ijtima' gitu ya. Ya, Ustaz. Ya, oke. Itu baik alternatifnya. Ada lagi nggak yang lain kira-kira? Coba tidak pakai adik. Coba tidak pakai maf'ul bih dia. Gimana kalimatnya? At-tullabu muqbiluna al-ikhtibar fi qa'atil ijtima'. Apa Pak? Lagi Pak?
At-tullabu muqabiluna al-ikhtibar fi qa'atil ijtima'. Artinya? Para mahasiswa sedang menghadapi ujian. Oh, menghadapi ya. Oke. Atau yuqabiluna diganti menjadi yajtami'una. Oh, yajtami'una, ya, betul. Oke. Tapi saya maunya dari kalimat ini, dari kata ini, dari fi'il ini. Sebenarnya apa yang diinginkan? Kalau tadi disampaikan menghadapi at-tullab muqbiluna, misalnya bisa muqbiluna misalnya alal imtihanat, misalnya fi qa'atil ijtima', tapi it's okay, tapi terlalu jauh kita nambahnya. Tapi dari sini aja. Dari apa namanya? Dari fi'il ini saja. Yang dimaksud dengan penulis di sini apa maksudnya? Ada alternatif lain? At-tulab nuqalibu fi qa'atil ijtima', Ustaz. Apa Pak? Lagi Pak? At-tulabu nuqabilu fi qa'atil ijtima'. Yuqabilu ya Pak? Apa tadi Pak? At-tulabu nuqabilu fi qa'atil ijtima'i. Enggak. Ya. Yuqabilu enggak. Ya. Ada alternatif lain? Muqabalah, Ustaz. Muqabalah. Muqabalah gimana coba? Kalimatnya gimana ya? At-tullab fil muqabalati, ya. Al-tullab fil muqabalati. Ya, fil muqabalah, betul. Oke, itu alternatif. Tapi saya maunya isi apa namanya? Dalam bentuk fi'il, coba. Oh, dalam bentuk fi'il. Yuqabiluna tulab, Pak. Qabalat tulab. Fi'ilnya di depan mungkin, Ustaz. Qabalat tulabu. Baru tadi yang pendapat pertama. Kalau qabalat tulabu, dia perlu maf'ul bih. Iya. Oke, ini aja. At-tulab yataqabaluna fi qa'atil ijtima'. Na'am. Yatafa'al. Tafa'al. Ya. Itu kan maksudnya mahasiswa itu saling bertemu kan? Ya udah langsung aja. Ya, betul. Betul, guys. Yataqabaluna fil qa'ati aja. Dah gitu. Mereka saling bertemu maksudnya, ya. Bukan menemui siapa-siapa, tapi mereka saling bertemu. Ya. At-tullab yataqabaluna fil qa'ati fima bainahum, misalnya. At-tullab yataqabaluna Lianna fi'il lazim la yahtaj ila al-maf'ul. Ijtima'i fima bainahum. Gitu. Itu maksudnya ya. Jadi para mahasiswa itu saling bertemu gitu ya di tempat apa, di gedung gitu ya. Oke, sampai di situ Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan silakan. Masih banyak ini sebenarnya, masih banyak yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil ya, bisa kita cermati. Tapi dari kalimat-kalimat yang Bapak Ibu buat, ya saya bisa menyimpulkan sudah di atas rata-rata, tapi perlu dihalusin lagi beberapa kalimat, yaitu perlu dihaluskan lagi kalimat-kalimatnya itu. Ingat sekali lagi. Ucapan yang sangat panjang, ucapan yang sangat misalnya puitis dan lain-lain, itu dimulai dari membuat kalimat sederhana seperti ini. Ya, kita ingin lancar berbicara, mangga bikin dulu kalimat-kalimat kecil seperti ini. Ya, ada kalimat coba masukkan, ada kata masukkan dalam kalimat. Gitu. Begitu kita
ininya, mengasah kemampuan kita karena kita lewat jaraknya sangat jauh ya. Ya mungkin Bapak dengan para siswa, para murid Bapak Ibu mungkin bisa mempraktekkan ini ya. Begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau kita didiskusikan terkait dengan yang tadi bikin kalimat, enggak? Izin bertanya Pak. Ya. Setahu saya yang namanya kalimat mu'annas itu kan kadang ada tandanya, kadang tidak. Yang saya masih bingungkan itu untuk menentukan mu'annas yang nggak ada tandanya, Pak. Iya. Baik. Tanda-tanda perempuan itu banyak, Pak. Di antaranya pakai jilbab. Di antaranya pakai jilbab, pakai make up. Apa lagi? Banyaklah banyak ya. Tanda perempuan itu banyak. Dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab mengenal jenis kata, ada kata yang dianggap mudzakkar, ada kata yang dianggap muannas. Oke, apa aja misalnya tanda-tanda perempuan dalam bahasa Arab? Ya, ada misalnya apa? Ta marbuthah misalnya, udah pasti kan, udah tahu ya, ada tanduknya kayak gini ya. Tapi nggak semua juga yang ada kata tanduknya itu dianggap mu'annas. Apa contohnya? Apa contohnya Bapak Ibu? Hamzah. Ya, Hamzah. Alif, Pak. Hamzah itu apa? Itu apakah Hamzah itu mu'annas? Enggak. Ya. Mu'annas lafzi. Al-Khalifah. Itu mu'annas atau laki-laki? Laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Iya. Tetap aja kita bilang hadza al-Khalifah. Ya. Tapi ada juga kata yang memang dia kayak laki-laki tapi dia tuh sebenarnya perempuan. Misalnya banyak sekali kan nama-nama perempuan ya. Maryam, Zainab, itu nggak ada, itu kayak laki-laki itu. Tapi kemudian apa lagi? Apa lagi, Pak? Biasanya nama-nama kota dianggap mu'annas dan sebagian dari anggota tubuh kita juga dianggap mu'annas. Misalnya ain, hadhihi ya, kayak mata gitu ya. Itu dianggap mu'annas. Al-yad ya, kalau tidak salah itu dianggap mu'annas dan banyak kata-kata yang dianggap mu'annas. Atau di semua kata yang dihasilkan dari jamak taksir. Misalnya kayak tadi ya. Ya, kitab jamaknya kutub. Akhirnya dari laki jadi perempuan. Ya. Apalagi banyak semuanya lah ya, misbah ya, misbah jamaknya masabih, akhirnya jadi perempuan. Ya. Oke. Selain dari tanda-tanda itu, yang paling banyak menentukan dan agar kita tidak bingung menentukannya itu biasanya dari hasil-hasil bacaan kita, Pak, ya. Dari hasil-hasil pembacaan kita, hasil-hasil penggunaan kita terhadap kata tersebut dan semakin banyak juga kita mendengar. Makanya kemampuan itu dari awal disampaikan bahwa kemampuan bahasa Arab dari 4 itu yang paling pertama yang memberikan informasi kepada kita itu adalah al-istima'. Makanya istima' itu dikatakan sebagai apa? Ummul maharat, ibunya atau ibunya kemampuan istilahnya begitu ya, atau abul malakat ya, atau abul malakat atau ummul maharat begitu. Dan ini nggak bisa sebentar ya, nggak bisa sebentar dan butuh waktu yang cukup panjang begitu, Pak Irfan ya. Itu yang saya coba
itu yang kita coba dan kita alami selama ini dalam penentuan mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Adapun mudzakkar dan muannas ya tanda-tandanya dalam matan-matan itu banyak ya, diantaranya ya gitu tadi itu kayak tamarbutah dan lain-lain ya, maksurah dan lain-lain, begitulah kira-kira. Tapi tetap saja dalam penggunaannya itu kita merujuk kepada kamus, kemudian banyak kita dengar dari fahmil masmu' ya begitu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Ana indi soal istifsar lakin al-waqtu mahdud. Al-waqtu mahdud. Al-waqtu yahkum bainana. Oke, itu udah mau selesai. Mangga Pak, kalau masih sempat. Limadza likulli jam'in yajuz